Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang bab 1 yang menjelaskan tentang kitab-kitab. Nama saya Rahmadina Talisa, absen 22. Sebelum memulai kepada inti materinya, kita akan membahas pentingnya iman kepada kitab-kitab Allah. Kenapa sih kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, pertama-tama kita bahas tentang makna iman. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman yang ketiga. Setiap muslim harus mengimani kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita perlu mengamalkannya, apa yang ada di dalam kitab tersebut. Umat Islam harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan menjalankan segala sesuatu sesuai dengan pedoman Al-Quran. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 48 bahwa Al-Quran diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Semua umat sudah diberi jalan kebenaran, yaitu kitab. Perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Lanjut kepada pengertian suhuf dan kitab. Suhuf itu adalah wahyu Allah yang disampaikan melalui Rasul berupa lembaran terpisah. Isinya sangat simpel, belum lengkap. Sedangkan kitab itu wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul berupa buku atau kitab, dan isinya sudah lebih lengkap daripada suhuf. Saya Sinta Bella Ulandari. Saya di sini akan menjelaskan tentang kitab dan para penerimanya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi untuk petunjuk dan membimbing kepadanya bagi Bani Israel. Kitab Taurat ini ada di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 2, yang artinya, dan kami memberikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindungan selain aku. Taurat merupakan salah satu 3 komponen. Yang pertama adalah komponen Torah, yang kedua adalah Nadim, yang ketiga adalah Hetubin, yang terdapat di dalam kitab Yahudi yang disebut dengan Biblia. Isi pokok dari kitab Taurat adalah yang pertama 10 hukum atau 10 firman yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi di atas Bukit Tursina. Dan ada 10 asas-asas kebaktian atau syariah. Yang pertama adalah hormati dan cinta kepada Allah. Hanya satu. Yang kedua, sebutkan nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, kuduskan hari Tuhan hari ke-7 atau hari Sabtu. Yang keempat, hormat ibu bapamu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang ketiga, jangan membuat cabul. Yang ke-7, jangan mencuri. Yang ke-8, jangan berdusta. Yang ke-9, jangan ingin berbuat cabul. 10. Jangan mengambil barang yang bukan hak kita atau disebut juga tidak halal. Nama saya Askal Zuardi, absen 4, akan menjelaskan materi bab 1, yaitu tentang kitab Zabur. Kata Zabur berasal dari Zabara Yazburu Zabr, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur atau jamaknya Mazamir. Dan dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan oleh Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah yang hanya berisi sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi pokok ajaran kitab Zabur ini adalah sebagai berikut. 1. Pujian dan penghormatan kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifat-sifatnya. 2. Nasihat-nasihat kebaikan. 3. Kisah para nabi dan rasul yang akan datang. 4. Kisah tentang umat atau kaum terdahulu. 5. Ungkapan hidup Nabi Daud alaihissalam. 6. Permohonan ampun kepada Allah yang diungkapkan Nabi Daud atas dosanya. 7. Sukacita yang dirasakan Nabi Daud alaihissalam setelah meraih kemenangan atas musuh. Dan yang terakhir, berisi zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Muhammad Rafael Rayela, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Injil.
Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya. Ada pula penjelasan bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi baru dan sebagai penutup para nabi dan rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi umat manusia. Kitab Injil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya dan pengikutnya. Penjelasan ini terdapat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 27. Nama saya Maryam Tazkiyah Nur, nomor absen 14. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus melainkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 23 tahun atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Diturunkannya pada malam 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hira. Mulai saat itu Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia. Wahyu yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Turunnya pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriyah di Padang Arafah. Al-Quran merupakan kitab suci dan lengkap yang berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu, sebagai muslim, kita tidak perlu meragukannya lagi. Seperti dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Nama-nama lain Al-Quran ada Al-Huda, Al-Furqan, Asy-Syifa, Az-Zikr, dan Al-Kitab. Isi dari Al-Quran ada akidah atau keimanan, ibadah, akhlak, muamalah atau hubungan sesama manusia, kisah atau cerita para nabi dan rasul, orang-orang soleh atau orang-orang yang ingkar sama Allah untuk dijadikan pelajaran untuk kita, dan juga ilmu pengetahuan. Keistimewaan Al-Quran, dia berisi petunjuk dan rahmat, informasi dan syariat nabi dan rasul. Al-Quran ini adalah kitab suci terakhir, dan Al-Quran ini terhindar dari penyimpangan, serta kalau misalnya kita baca Al-Quran, pahala yang kita dapat itu besar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.